Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidimulida Aprilia dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang cara pemberian obat atau rute pemberian obat. Jadi rute pemberian obat itu obat diberikan melalui apa? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu ada enteral, yang kedua ada parenteral, yang ketiga inhalasi, yang keempat rental, dan yang terakhir ada topikal. Nah, dari kelima cara tersebut, saya akan menjelaskan contohnya seperti apa, karena enteral sendiri terbagi menjadi beberapa cara. Sebelum kita membahas satu persatu tentang cara pemberian obat, kita akan membahas dulu bagaimana cara menentukan rute pemberian obat. Nah, cara menentukan rute pemberian obat di sini itu dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penggunaan obat tersebut, sehingga dapat memberikan terapi yang tepat dan cepat untuk si pasien. Jadi, cara pemberian obat yang pertama yaitu enteral atau rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Cara pemberian obat melalui enteral ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada oral, yang kedua sublingual, dan yang ketiga adalah bukal. Jadi, cara pemberian obat oral di sini yaitu cara pemberian obat melalui mulut. Digunakan secara umum paling banyak digunakan oleh pasien atau masyarakat, tetapi memerlukan waktu atau perjalanan yang lama untuk sampai ke jaringan yang dituju, karena metabolisme atau waktu yang diperlukan itu berjam-jam. Selanjutnya yaitu ada sublingual. Jadi sublingual adalah obat yang ditaruh di bawah lidah. Kenapa obat tersebut ditaruh di bawah lidah? Karena di bawah lidah terdapat banyak syaraf yang mempercepat, sehingga absorpsi obat cepat sampai ke sasaran yang akan dituju. Nah, selanjutnya cara pemberian obat melalui enteral yang ketiga adalah bukal, yaitu dengan menaruh obat di membran mukosa pipi. Alasannya yaitu obat yang ditaruh di membran mukosa pipi terdapat banyak syaraf. Nah, selanjutnya cara pemberian obat atau rute pemberian obat yang kedua yaitu melalui parenteral. Jadi parenteral adalah cara pemberian obat yang tidak melalui saluran pencernaan, tetapi melalui pembuluh darah, melalui injeksi atau suntikan. Tujuannya agar dapat langsung menuju ke sasaran. Cara pemberian obat melalui parenteral terbagi atas 4. Yang pertama yaitu ada intrakutan, yang kedua ada subkutan, yang ketiga intramuskular, dan yang terakhir adalah intravena. Cara pemberian obat melalui intrakutan. Jadi intrakutan adalah memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Biasanya digunakan sebagai tes alergen untuk pemberian antibiotik. Biasa disebut dengan skin test. Cara pemberian obat melalui parenteral yang kedua adalah melalui subkutan, yaitu pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit. Selanjutnya pemberian obat parenteral yang ketiga yaitu dengan melalui intramuskular. Cara pemberian obat melalui intramuskular ini dengan cara memberikannya suntikan melalui otot. Nah, selanjutnya cara pemberian obat melalui parenteral yang keempat atau yang terakhir adalah intravena, di mana pemberian obat ini langsung ke pembuluh darah vena. Nah, tujuan pemberian obat intravena di sini agar obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Rute pemberian obat atau cara pemberian obat yang ketiga yaitu cara pemberian obat melalui inhalasi. Cara pemberian obat melalui inhalasi di sini yaitu cara pemberian obat yang dilakukan atau melalui saluran pernapasan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan atau perubahan patofisiologi tukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang lebih baik atau ke arah normal dengan menggunakan alat respirator. Selanjutnya, cara pemberian obat melalui rektal, yaitu cara pemberian obat melalui dubur atau anus. Cara pemberian obat melalui rektal di sini biasanya dilakukan pada pasien yang kesulitan untuk buang air besar. Nah, jenis obat yang diberikan ialah seperti supositoria atau dulcolax. Yang terakhir adalah cara pemberian obat melalui topikal. Cara pemberian obat melalui topikal ini diberikan di daerah kulit atau mukosa. Penggunaan obat topikal ini biasanya memiliki efek lokal. Obat-obatan untuk pemberian obat secara topikal itu seperti salep, tetes mata, tetes telinga yang dioles maupun ditetes.